Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam kali ini kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan, dan tentunya nikmat yang paling kita syukuri, yang harus kita syukuri adalah nikmat iman Islam, yang selalu kita berdoa juga mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan istiqomah dalam memegang Islam, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kita syukuri nikmat yang sangat luar biasa juga, nikmat kesehatan, di mana saudara-saudara kita yang di luar sana ya mengharapkan berdoa untuk kemudian kesembuhannya, kesehatannya agar bisa menjalankan puasa dengan sempurna, dengan lancar, dan kita semua yang di sini insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dan insya Allah juga mudah-mudahan puasa kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tergolong oleh orang-orang yang soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita sampaikan salawatnya kepada beliau, baik itu di setelah sholat kita atau dalam zikir kita. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita bisa bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, malam kali ini malam yang sangat luar biasa di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di mana amalan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan, termasuk hadirnya kita dalam kajian, pahalanya dilipat gandakan ya, insya Allah mudah-mudahan menjadi pahala buat kita semua dan juga menjadi penggugur dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan malam 10 malam terakhir ini juga, di mana malam tersebut ada malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang ketika kita menjalankan amalan-amalan soleh di malam tersebut, insya Allah itu amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan juga doa-doa kita yang akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini sangat luar biasa, jangan sia-siakan ya. 10 malam terakhir bulan Ramadan ini biasanya kan di masjid-masjid mulai kendor nih salat tarawihnya, kemudian amalan-amalan solehnya, sunnahnya ya. Dan mudah-mudahan kita malah mengencangkan nih, lebih semangat nih harusnya di akhir-akhir bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan dan bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka terlebih dahulu kajian kita pada kesempatan malam kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah pada kesempatan malam kali ini kita akan membahas materi tentang fikih muamalah yang bertema dosa investasi. Nah, investasi dosa ya. Kalau kita melihat secara maknawi, tentu setiap manusia tidak mau yang kemudian berinvestasi dosanya. Tetapi bagaimana kita membahas dosa investasi yang pernah dilakukan oleh manusia atau secara tidak sadar yang dilakukan oleh manusia. Apa sih dosa investasi itu? Insya Allah nanti kita akan bahas pada kesempatan malam kali ini bersama guru kita Bapak Haji Gun Gunawan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita simak materinya dan mudah-mudahan kita pahami secara secara mendalam agar kita tidak tergolong orang yang kemudian melakukan dosa investasi. Nauzubillah min dzalik ya. Kita pahami bersama-sama materi pada kesempatan malam kali ini. Sebelum itu mungkin saya cek sound terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Haji Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Pak Masturi? Alhamdulillah sehat Pak. Insya Allah di malam-malam terakhir ini kita semua diberikan kesemangatan ya. Pak Gunawan sehat Pak ya? Alhamdulillah. Semoga rekan-rekan sekalian yang ikut Zoom pada malam hari ini juga dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, suaranya alhamdulillah sudah lancar Pak dan materinya juga sudah bisa terlihat ya di Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Haji Gunawan untuk memberikan materi ilmunya kepada kita semua. Mari kita simak dengan baik-baik. Monggo Pak Haji. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam tercurah limpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, di malam hari ini ya, masih di 10 hari Ramadan ya. Tadi yang dikatakan oleh Pak Masturi ya, bagaimana kita mengerjakan amal soleh ya, ketika kita mengerjakan amal soleh itu akan dilipat gandakan ya. Yang sifatnya sunnah itu dianggap yang wajib ya, yang wajib itu akan dilipat gandakan. Nah, pada malam hari alhamdulillah kita bisa berkumpul ya dalam suatu kajian keislaman yang kita paham bahwa menuntut ilmu ini bagi kaum muslimin ya, bagi kita ya, adalah suatu kewajiban. Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah ya, pada malam hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan dan juga bertepatan dengan 10 hari di bulan Ramadan ya, menjelang akhir finish ya. Alhamdulillah kita diistiqomahkan ya, dalam mempelajari Islam. Insya Allah pahala kita belajar untuk ilmu di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Tentunya dengan niat kita yang ikhlas ya, kita ingin mendapatkan pahala karena kita meyakini bahwa ini adalah suatu kewajiban yang Allah perintahkan. Baik, pada malam hari ini materi kita yaitu mengenai dosa investasi ya. Nah, ini kita lihat ya, investasinya dikasih tanda kutip gitu ya. Apa sih? Nanti kan kita jelaskan. Mungkin beberapa dari kita baru mendengar ya, kok ada dosa investasi? Makhluk apa seperti itu ya. Nah, nanti ya pada saat saya akan memaparkan materi dosa investasi ya. Kalau materi ini sudah disampaikan ya, tapi kita tidak merasa takut ya, maka ada sesuatu yang rusak ya atau bermasalah pada diri kita. Ya. Apanya yang rusak atau bermasalah? Imannya ya. Jadi dosa investasi ini ya adalah sesuatu yang harus kita perhatikan dan mungkin sekarang ini tidak menjadi concern-nya kebanyakan dari kaum muslimin. Ya. Baik, kita mulai. Bagi seorang muslim ya, kita yang mengaku seorang muslim, apa yang menjadi mimpi kita? Apa yang menjadi mimpi kita sebagai seorang muslim? Ya, mungkin ada di antara kita ya, atau kebanyakan di antara kita bermimpi punya bisnis ya, punya usaha yang besar. Kemudian juga mimpi kita punya income ya, punya revenue, punya pendapatan yang melimpah gitu ya. Ya, jadi memang tidak bisa kita ingkari ya bahwa kita pengen punya bisnis, pengen punya pekerjaan ya, pengen punya usaha yang melimpah, yang besar gitu. Tidak hanya usaha yang besar ya, tapi juga pendapatannya yang besar. Jadi untuk apa bisnis besar ya? Kalau hutangnya juga besar, hutangnya banyak ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga bisnis kita juga sesuai dengan syariah gitu. Kan kita pengen ya, kita ingin bisnis kita sudah besar, profitnya juga besar ya. Dan tentu juga ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariah gitu kan.
Ketika kita berbisnis, kita tidak melanggar aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba bayangkan ya. Ini kan sebuah mimpi kita, ya. Punya usaha yang besar, bisnis yang besar, income yang juga berlimpah, ya. Kemudian juga bisnis kita ini tidak melanggar ketentuan syariah, ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga, ya, kita juga rajin beribadah, ya. Keluarga kita rajin beribadah, karyawan kita juga rajin beribadah. Ya. Coba dibayangkan ya, sudah bisnisnya melimpah, income-nya besar, ya, sesuai syariah. Kemudian juga kitanya rajin ibadah, gitu. Ya. Ini pasti menjadi mimpi kita semua. Kemudian juga kitanya banyak bersedekah. Ya. Betul kan? Coba, ini kayak surga dunia gitu kan. Bisnis besar, income-nya berlimpah, sesuai syariah, kita juga rajin ibadah, banyak bersedekah. Kemudian juga sering pergi haji dan umrah, gitu. Umrah. Jadi supaya ini kita pun juga sering ke Mekah ya, untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Nah, tapi pertanyaannya, apakah itu sudah cukup? Ya. Jadi ketika bisnis kita profitnya besar, ya, hutang gak ada hutang, bisnisnya halal, ya. Ada nggak yang sudah seperti ini? Ya. Ada nggak yang sudah wah seperti ini? Nah, kalau belum, nah, itu berarti menjadi mimpi kita semua, ya. Menjadi mimpi kita kaum muslimin, menjadi mimpi Bapak Ibu sekalian yang ada di kajian Zoom malam hari ini. Ini adalah senikmat-nikmatnya hidup, ya. Ini membayangkan ini, ya ini yang disebut dengan fi dunia hasanah, ya. Inilah yang disebut dengan hidup di dunia yang benar-benar penuh kebajikan. Ini mimpi kita semua, ya. Mimpi kita semua. Nah, coba kalau kita lihat, ya, ini apa yang kurang? Ya? Apa yang kurang? Ada yang kurang? Tinggal satu yang belum. Apa kira-kira? Yaitu mati masuk surga. Ya kan? Untuk apa kita bisnis besar, pendapatan melimpah, ya, sesuai syariah, ibadah juga rajin, ya. Tapi masuk neraka, rugi kan? Karena apa? Karena hidup kita di dunia ini kan sementara. Ya. Rata-rata umur orang Indonesia itu 62 tahun. Ya. Jadi untuk apa? Ya, bisnis kita berlimpah. Ya. Tapi ujung-ujungnya kita nggak masuk surga. Ya, jadi harusnya, ya, ada tambahan satu lagi. Kita mati masuk surga. Ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan terakhir. Kalau kita seperti ini, nah, kalau kita sudah bisa mendapatkan ini semua, ya, nah, sudah seperti ini, ya, biasanya sudah mencapai titik puncak kesuksesan hidup, ya, di dunia dan di akhirat. Ya, kalau kita nanti akhirnya bisa masuk surga. Nah, inilah yang disebut dengan truly Muslim. Ya, kalau pengusaha berarti truly Muslimpreneur, ya. Di pengusaha Muslim yang sebenar-benarnya, gitu ya. Di pengusaha Muslim yang sesungguhnya atau seorang Muslim yang sesungguhnya. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau keenam ini, ya, sudah kita miliki, berarti menjadi, ya, seorang Muslim yang sesungguhnya, sudah tercapai, gitu kan, semua yang kita impikan. Setuju, ya? Kalau setuju berarti selesai. Ya. Nah, kalau ini menjadi cita-cita kita, ya, dan kita menganggap sudah tercapai, ya. Tapi ternyata, mohon maaf, ya, ini masih terlalu tergesa-gesa.
ini masih tergesa-gesa ya. Kalau ada yang mimpinya seperti ini ya, akan kita buktikan bisa masuk surga atau tidak. Ini kan baru mimpi ya. Masih menjadi seorang muslim ya, masih muslimpreneur ya. Belum truly muslim. Belum truly muslimpreneur ya. Kenapa? Setuju tidak setuju ya. Sebagai muslim kita masih menghadapi dosa. Ada 3 kali dosanya. Ternyata ya, dosa itu ya ada 3 macam. Ya, ternyata dosa itu ada 3 macam ya. Nah, umat Islam sekarang ini tidak sadar ya. Dikiranya dosa itu cuma 1 macam. Yang dikira dosa itu karena kesalahan diri kita sendiri. Ya. Contohnya, seseorang yang tidak sholat berdosa, ya. Tidak puasa dia berdosa, mengambil riba ya dia berdosa, kemudian berbohong dia berdosa. Nah, itu baru dosa jenis pertama. Dan biasanya ya, di ceramah-ceramah ya, di pengajian-pengajian ya, ustadz-ustadz tuh kalau menjelaskan dosa ya cuman 1 ini ya, cuman nomor 1 ini. Padahal ya, dosa itu ada 3 macam. Nah, dosa kedua dan ketiga ini ya, jarang dibahas atau bahkan sama sekali tidak pernah dibahas. Ya. Ini sudah dilupakan oleh umat Islam, oleh kebanyakan umat Islam sudah dilupakan dosa yang kedua dan ketiga ini. Padahal ya, ini dosa yang paling berbahaya, dosa yang paling besar, dosa yang tidak bisa ditobati. Ini kan ngeri ya. Ini ngeri. Nah, kecuali syarat dan ketentuan berlaku. Nah, nanti kita akan buktikan ya. Mau kita istighfar ya. Sekian banyak sampai jungkir balik ya. Tidak diterima oleh Allah SWT. Ya. Mengenai dosa kedua dan ketiga ini. Ya. Jadi dosa apakah itu? Sampai kita istighfar ya, sampai jungkir balik, berarti istighfarnya Allah nggak mau terima dosa kita. Dosa apakah ini? Ya, jadi tadi udah kita bahas dosa karena kesalahan diri sendiri. Nah, yang kedua, dosa karena kesalahan pada orang lain. Loh, kok orang lain yang salah, kita yang berdosa? Ya, kan aneh ini. Ya kan, Bapak-Ibu sekalian, orang lain yang berbuat dosa, tapi kita orang lain yang berbuat kesalahan, tapi dosanya ada pada kita. Nah, dosa kedua ini ya, dosa yang tidak bisa ditobati, diistighfari nggak bisa. Dan yang paling mengerikan ya, dosa jenis ketiga nanti. Dosa karena kesalahan orang lain. Wah, ini lebih aneh ya. Lebih ngeri. Orang lain yang berdosa, ya, orang yang lain yang berbuat salah, ya, kitanya berdosa. Beda ya, nomor 2 dan nomor 3. Kalau nomor 2, dosa karena kesalahan pada orang lain. Jadi orang lain berbuat salah, kita berdosa. Bapak Ibu sekalian, nah,
Dosa jenis ketiga ini biasanya banyak yang protes. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ini ajaran aneh, ya. Ajaran sesat, ajaran bid'ah gitu ya. Ajaran yang nggak ada dalilnya. Ya, dosa ketiga ini. Coba aja kita bayangkan. Yang salah orang lain, yang dosa orang lain, ya, kita nggak berbuat apa-apa. Kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak berbuat dosa. Kita nggak maksiat. Tapi dikirimi dosa terus. Emang ada dosa warisan gitu ya? Emang di Islam ada dosa warisan. Ada dosa yang diberikan pada kita, ya, tapi yang melakukannya orang lain. Ya. Dan ini sebenarnya yang paling banyak. Oleh karena itu, dosa kedua dan ketiga ini ya jarang dibahas, atau bahkan tidak pernah dibahas. Atau mungkin kita baru dengar pada malam hari ini. Ya, kalaupun dibahas, ini nggak menarik. Gitu. Biasanya yang bawakan takut, ustadznya takut membawakan materi ini. Kalau ada seorang ustadz bahas dosa kedua dan ketiga, itu biasanya langsung nggak diundang lagi. Gitu. Kenapa? Karena ini yang ditakuti. Gitu kan? Ustadznya takut. Kenapa nggak pernah dibahas? Karena ini yang akan membuat marah, ya, akan membuat hati kita marah, hati kita panas. Jadi ceramahnya ini nggak menyejukkan. Ya. Makanya ustadz-ustadz kita, ya, kalau kita undang ke pengajian, ya, materi yang dipilih itu materi yang sejuk, ya, yang menyejukkan, yang baik-baik, ya, yang enak-enak, ya. Yang memunculkan kerukunan, ya, keharmonisan, ya, yang memunculkan toleransi. Nah, itu bisa tema yang dipilih. Jadi kalau tema-tema yang seperti malam ini, ya, tema-tema yang keras, ya, yang bobo radikal itu jarang, ya, nggak mau dibawakan oleh para ustadz. Apa contohnya? Jadi dosa kedua dan ketiga ini sudah terlupakan, ya. Apa contohnya? Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Ini sabda Rasul yang sangat terkenal, ya, khususnya di bulan Ramadan ini. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, ya, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau. Wah, asik-asik, ya. 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 Jadi materi yang seperti ini nih yang paling disukai, ya, dibawakan materi yang materi ceramah yang banyak dipilih oleh para ustadz. Ya, materi yang menunjukkan, ya, yang menenteramkan. Contohnya kan seperti ini di bulan Ramadan, ya. Jadi ini insya Allah hadisnya yang sering banyak muncul. Nanti kan rasanya, ya, ke hati kita tuh adem, ya, sejuk, ya. Di ulama kalau ketemu kata mak, ya, jadi ada kata mak, ya, pasti hati-hati. Kenapa? Ma itu lafaz yang maknanya banyak. Salah satunya lafaz yang maknanya umum. Berarti kalau ini dibaca, maka maknanya, ya, semua dosa-dosa yang sudah lampau, ya, itu pasti bisa dihapuskan oleh puasa Ramadan. Dosa apa saja? Ya, misalkan dulu pernah mencuri, ya, dihapus oleh puasa Ramadan. Dulu pernah berzina, dihapus oleh puasa Ramadan. Ya. Pernah makan riba, dihapus oleh puasa Ramadan. Ya. Di semuanya, semua dosa-dosa dihapus oleh puasa Ramadan.
Syaratnya apa? Dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Nah, coba kalau ini dibaca di bulan Ramadan, ya, rasanya gimana gitu ya? Begitu Syawal, rasanya gitu ya, masih bersih dari dosanya, putih bersih, ya, tidak ada dosa sama sekali, tidak ada noda. Ya. Nah, siap untuk berbuat dosa lagi. Ya. Jangan khawatir ya, nanti ada bulan Ramadan lagi, dihapus lagi dosanya. Ya, kalau ketemu bulan Ramadan lagi ya. Kenapa ya? Karena semua dosa-dosa yang pernah dilakukan dihapuskan oleh puasa Ramadan. Ini kan enak. Ya. Pasti ustaznya laris. Ya. Makanya diundang lagi kemana-mana. Ya. Nah, ada lagi ayat misalkan al-hajju mabrurun laisa jazauhu ilal jannah. Siapa saja yang hajinya mabrur, tidak ada balasannya kecuali surga. Ya, hati. Tenang. Ini ayat yang kita pilih, harus kita pilih. Ya, ini harusnya pengajian yang bikin sejuk ya. Jangan buat panas hati pengajiannya. Ya. Gitu ya. Apakah puasa Ramadan dapat menghapus semua dosa? Itu pertanyaannya. Apakah, nah, mari kita mengkajinya secara lebih mendalam. Apakah betul? Bagaimana kita bisa memahami ya, hadis tadi? Apakah puasa Ramadan dapat menghapus semua dosa? Marilah kita mengkajinya secara lebih mendalam. Jadi tadi ya makot hamamin jambik ya. Ya, ma itu semuanya. Ya. Apakah semua dosa-dosa itu dapat dihapus dengan puasa Ramadan? Nah, ini bagi ulama usul itu akan hati-hati ketemu kata ma. Ya. Karena ada kaidah usul. Ya. Ada kaidah usul yang bunyinya dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Ya. Jadi selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya ya, atau mentaksiskan, ya, berarti selama tidak ada dalil yang mengecualikan, ya, semua dosa-dosa pasti bisa dihapuskan oleh puasa Ramadan. Nah, tugas ulama mencari taksis ya, taksis dalil. Ya. Ada atau tidak taksis dalilnya? Kalau tidak ada, ya, berarti aman, ya, aman, tentram, ya, makmur, bahagia. Sekarang pertanyaannya, ada nggak dalil yang mentaksiskan? Ya. Nah, ini biasanya melakukannya ulama. Nah, ternyata ada gitu, ya. Ternyata ada dalil yang mentaksiskan, ya, ya, mengkhususkan, ya, atau mengecualikan. Gitu. Nah, sehingga memunculkanlah dosa kedua. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ini panjang sekali. Ya. Pak, punten Pak, ya? slide-nya belum jalan Pak. Belum jalan ya? Belum. Udah jalan belum Pak? Belum. Oh. Bentar. Mungkin di kelas dulu. Saya stop dulu ya. Ya. Udah jalan belum Pak? Siap, sudah. Udah ya. Baru tadi berarti nggak jalan-jalan tadi ya? Sempat nggak jalan. Waduh.
Ini saya ulang Jadi dulu. memang masih belum dijalankan. Oh, berarti di sini udah jalan ya. Baik. Ya. Nah, ini ada sabda Rasulullah ya. Ini sangat panjang ya. Ini adalah dalil yang mentaksis gitu ya. Jadi saya akan bacakan ini maksudnya saja ya karena panjang ya. Jadi, nah gara-gara ada dalil ini ya, ada sabda Rasul ini ya, gara-gara dalam tanda petik ya, gara-gara dalil ini muncul, ya, nah muncullah dosa jenis kedua. Ya, dalil ini ternyata dalil taksis. Ya. Ma taqaddama min jambih itu ditaksis oleh dalil ini. Ya. Ya. Jadi gara-gara dalil ini ya, dalam tanda kutip ya, muncul dosa jenis kedua. Dosa karena kesalahan kepada orang lain. Ya. Nanti kita lihat dosa-dosa jenis ini bukannya dihapuskan oleh puasa Ramadan, tapi sebaliknya justru menghabisi pahala puasa Ramadan. Kan ngeri ini kan? Tadi kita sudah senang, wah asik nih dengan adanya Ramadan, ya, dosa-dosa kita terhapuskan. Tapi ternyata ada dalil yang ini, gitu. Dalil ini mentaksis dalil yang sebelumnya. Ya, jadi ma taqaddama min zambik itu ditaksis oleh dalil. Nah, sehingga muncullah dosa jenis kedua. Dosa karena kesalahan kepada orang lain. Gitu. Nah, kita lihat dosa-dosa jenis ini bukannya dihapuskan oleh puasa Ramadan, tapi malah sebaliknya, ya, menghabisi pahala puasa Ramadan. Yang bisa panjang. Nah, jadi maknanya aja ya. Rasul bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, Rasul bertanya, siapa orang yang bangkrut itu? Ya. Jadi Rasul nanya kepada para sahabat, siapa orang yang bangkrut itu? Nah, para sahabat menjawab, ya, orang yang bangkrut ini karena para sahabat itu kebanyakan pengusaha ya, jadi dia jawabnya juga berdasarkan pemikirannya sebagai pengusaha. Para sahabat menjawab, menurut kami ya, orang yang bangkrut itu orang yang tidak memiliki dinar dan dirham dan sudah tidak memiliki kekayaan lagi. Ini jawaban para sahabat ya. Karena para sahabat pengusaha. Ya, karena kebanyakan pengusaha ya, maka disebut orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dinar dirham, tidak memiliki lagi dinar dirham. Gitu. Dirham itu ini, Bapak Ibu sekalian, uang recehan. Ya. Kalau sekarang mungkin uang seribuan ya. Dulu punya mobil, sekarang jadi nggak punya. Dulu punya tanahnya sudah dijual. Ya. Karena apa? Karena bangkrut. Tapi kata Nabi, bukan itu. Ya. Bukan itu kata Nabi. Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang kepada Allah nanti pada hari kiamat dengan membawa amalan sholat penuh. Ya. Sholatnya nggak pernah bolong, penuh. Sholatnya full, tidak pernah meninggalkan sholat. Tidak hanya itu, dia selalu membayar zakat. Dia bahkan sudah berhaji. Ya. Kalau tidak dipanggil haji, dia nggak mau noleh ya. Apalagi sudah 3 kali naik haji. Ya. Jadi harus dipanggilnya 3 kali, baru dia menyahut gitu ya. Jadi haji, ya. Haji. Ya. Kalau haji dia nggak mau nyahut. Tapi ketika haji, baru dia menoleh gitu ya. Nah, puasa Ramadan juga beres ya. Tapi kata Nabi, orang ini bangkrut. Gitu. Nah, ini kan kaget ya.
Dulu ketika di dunia rajin sholat, ya, rajin infak, rajin puasa, ya, rajin bersedekah. Tapi kenapa di akhirat orang ini bangkrut? Ya. Nah, hadis ini kan bertentangan dengan hadis yang tadi, ya. Kan tadi hadisnya bilang puasa Ramadan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Tapi ternyata hadis ini menyatakan bahwa dulu ada orang yang di dunia sholat, puasa, zakat, ya, berhaji. Tapi ternyata di akhirat dia bangkrut. Pahalanya habis. Pahala puasanya habis. Pahala sholatnya habis. Pahala zakatnya habis. Nah, apa yang membuat bangkrut? Para sahabat, ya, jadi tambah pengen tahu apa sih yang membuat orang itu padahal di dunianya itu rajin puasa, ya, rajin sholat, rajin zakat, tapi di akhirat dia bangkrut, dia nggak punya pahala, alias minus pahalanya, ya. Jadi hutang, ya. Nah, ada 5 yang disebut Nabi. Nah, kita harus hati-hati. Ini dosa-dosa jenis kedua. Kita lihat nomor 1. Kenapa dia bisa bangkrut? Ternyata dia menghadap Allah, ya, dengan membawa dosa satama. Apa itu dosa satama? Satama itu dosa pernah menghina, ya, pernah melecehkan, pernah merendahkan orang lain di dunia, dan tidak pernah dia selesaikan atau meminta maaf pada saat di dunia. Ya, jadi hati-hati, ya, rekan-rekan sekalian. Ya. Kalau kita pernah menghina, melecehkan, merendahkan orang lain di dunia, kemudian kita nggak pernah selesaikan atau meminta maaf pada saat di dunia, hati-hati. Walaupun dia rajin tobat, ya, rajin istighfar, tidak akan diterima kalau tidak diselesaikan di dunia. Maka akan diselesaikan di akhirat. Gimana cara menyelesaikannya? Mohon maaf, ya. Di akhirat itu nggak ada acara syawalan, ya. Nggak ada acara halal bihalal. Ya. Jadi nanti orang itu akan diperiksa. Ya. Pemeriksaan yang pertama, sholatnya beres, puasanya beres, ya, zakatnya beres, hajinya beres. Berarti rukun Islamnya sudah beres. Tinggal dia dikasih tiket ke surga. Tapi pas dia mau melangkah ke dalam surga, tiba-tiba ada orang yang berteriak. Udah pegang tiket nih. Wah, asik nih, saya udah beres pemeriksaan. Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga. Karena dia pernah menghina saya. Wah, ada yang menggugat dia. Dia pernah menghina saya, dia pernah melecehkan saya di dunia. Dan dia belum pernah meminta maaf pada saat di dunia. Ya Allah, dia digugat. Jadi hati-hati. Di akhirat itu saling menginterupsi. Ya, kayak di gedung DPR. Ya. Apalagi yang menggugatnya banyak. Satu orang aja kita sudah keteteran, ya. Apalagi yang menggugatnya banyak. Nah, cara menyelesaikannya, ya, Allah akan ambil kebajikan dan pahalanya. Mulai dari pahala sholatnya diambil sama. Ya. Nanti kan dibuktikan, ya, dengan diputar video. Ya. Kejadian dulu pada saat di dunia diputar. Ini loh buktinya kamu dulu pernah menghina, pernah melecehkan. Sampai urusan satamanya selesai. Nah, kalau masih ada sisa pahala, ya, wah ternyata pahalanya masih lebih banyak nih. Silakan masuk surga. Ya, alhamdulillah. Pas mau masuk surga, tiba-tiba ada, ya, kelompok kedua orangnya yang interupsi. Ya Allah, jangan masukkan dia ke surga.
dia ada dosa qadhaf. Ya. Qadhaf itu fitnah. Ya. Dia pernah memfitnah saya pada saat di dunia, ya Allah. Dia menyebarkan berita bohong tentang saya. Gitu ya. Nah, cara menyelesaikannya sama. Ya. Kalau pahala sholatnya habis, bergerak ke pahala puasanya. Pahala puasanya habis, bergerak ke pahala apa? Kalau habis apa? Pahala apa? Puasa zakat misalkan ya. Pahala puasanya diambil, pahala zakatnya diambil. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bukannya pahala puasanya menghilangkan dosa-dosa, tapi justru ya, dosa-dosa jenis kedua ini menghabisi pahala puasa. Nah, selesai urusan qadhaf, ada lagi kelompok 3 interupsi. Nah, ini yang ada hubungannya dengan pengusaha, ya, para pengusaha. Ya Allah, jangan masukkan dia ke surga. Dia pernah makan harta saya dengan cara tidak hak. Dengan cara tidak baik. Tidak hak. Contohnya apa? Punya hutang. Nggak bayar di dunia. Nah, itu nanti nagihnya di akhirat, ya. Ya, ditagih nanti di akhirat yang punya hutang. Tapi nanti kata Nabi bayarnya nggak bisa dengan dinar dirham. Jadi di sana tidak ada lagi dolar, ya, apalagi rupiah. Bayarnya dengan amal kebajikan. Kalau pahala puasanya habis, bergerak ke zakatnya. Ya. Zakatnya diambil sampai selesai urusannya. Ya. Yang punya anak buah, yang punya karyawan, ya, kalau mereka sudah kerja tapi tidak dibayar gajinya di dunia, nanti di akhirat ditagih. Bayarnya tidak pakai uang, tapi pakai amal kebajikan. Ya. Yang lebih berat jadi apa? Jadi pemimpin. Pemimpin yang korupsi, yang tidak amanah. Berat itu. Misalnya jadi bupati, ya, Bupati Bekasi misalnya. Misalnya penduduk Bekasi 5 juta orang. Ya, bisa dibayangkan. Ya, itu semua orang akan protes. Ya Allah, jangan masukkan bupati ke surga. Karena dia pernah korupsi. Korupsi uang rakyat. Ya. Kok bisa tahu? Kan korupsi sembunyi-sembunyi. Ya. Di akhirat nanti dibongkar semua. Allah bongkar semua. Filmnya diputar ulang. Jadi nggak ada yang tersembunyi sedikit pun. Semua melotot. Semua melihat film, ya, video. Semua melihat hak-haknya yang dizolimi. Bayangkan, 5 juta orang tunjuk jari semua. Bangkrut, ya, bangkrut bupati. Itu baru bupati. Kalau gubernur, ya, misalkan penduduk Jawa Barat ada 32 juta. Coba kau tunjuk jari semuanya. Ya Allah, jangan masukkan gubernur itu ke surga, ya, karena telah korupsi uang rakyat. Coba mau bayar dipakai apa? Mau dibayar pakai apa? Coba. Kalau habis pahala zakatnya, bergerak ke pahala hajinya. Itu baru gubernur. Gimana kalau presiden? Gimana coba? Kalau presiden korupsi, yang menuntut itu 275 juta orang. Ya Allah, jangan masukkan presiden ke dalam surga. Nah, nanti kalau pilkada, baca aja di sini. Bisa mundur semua, ya, takut gitu. Nah, ini baru kelompok 3. Nah, kalau kelompok 4, yaitu wasafaka damahada, yaitu orang yang menumpahkan darah seseorang.
menumpahkan darah seseorang. Mohon maaf ya, yang jadi aparat, jangan main tembak. Jangan main tembak sembarangan. Kalau tidak hak. Tidak diselesaikan di dunia dengan cara yang hak, itu nanti akan ditagih sampai akhirat. Ya. Bangkrut itu. Apalagi Al-Quran itu menyatakan ya, satu nyawa ya, satu nyawa seorang muslim ya, satu nyawa, nggak hanya seorang muslim, satu nyawa, apalagi seorang muslim nyawa itu ya, itu kan bagikan kalau mati ditembak ya, maka dosanya seperti membunuh manusia seluruhnya. Jadi mati satu orang bagikan seperti membunuh manusia seluruhnya. Jadi yang tunjuk jari itu siapa? Seluruh dunia akan tunjuk jari. Ya Allah, jangan masukkan dia ke surga karena dia pernah membunuh satu orang mukmin. Makanya jaminannya masuk neraka selama-lamanya bagi orang yang membunuh. Dia hati-hati ya. Ada dua yang disebut Al-Quran ya, yang bisa masuk neraka selama-lamanya, yaitu dosa riba dan dosa membunuh. Jadi hati-hati ya para pebisnis ya. Wa man 'ada fa ulaika hasabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa mengulangi mengambil riba padahal sudah tahu riba itu haram, malah menolak haramnya riba. Mereka itu penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya. Kemudian kelompok kelima, yaitu wadoroba hadza. Dia pernah memukul, dia pernah menempeleng, menendang, menyiksa, dan dia belum sempat selesaikan di dunia dengan cara yang hak. Yang hak itu kan kisos dalam Islam. Kisos. Kisos itu dibalas sesuai dengan yang dilakukan. Kisos itu tidak hanya membunuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos fi qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk menjalankan kisos atas pembunuhan. Jadi kalau membunuh, balas bunuh. Tapi kalau menyiksa, dibalas dengan siksaan lagi. Misalkan dulu ya, ada kasus Novel Baswedan ya, yang disiram air keras sampai buta matanya. Satu buta kan matanya. Maka akan dibalas, disiram pakai air keras lagi sampai buta matanya. Sampai buta matanya. Jadi dibalas orang yang menyiram itu dengan air keras lagi sampai buta. Itu namanya kisos. Tapi kalau dia tidak mau, pilihannya yang kedua adalah dia bayar diat. Ya. Diat itu dia satu mata itu satu diat itu 1.000 dinar. Kira-kira 4 miliar lah. Di dua mata kita nilainya 4 miliar. Ya, kalau separuh mata buta, berarti kalau dia bayar diat, bayar 2 miliar. 2 miliar diatnya. Kalau tidak diselesaikan di dunia. Nah, itu gimana kalau tidak diselesaikan di dunia? Karena kalau di dunia dia harus bayar 2 miliar. Tapi kalau dia nggak mau selesaikan di dunia, maka membayarnya di akhirat tidak pakai diat lagi, tapi pakai amal kebajikan. Jadi penutup hadis ini ngeri ya. Ketika habis semua pahala-pahalanya, ya, habis semua amal-amal kebajikannya, ya, pahala syahadatnya habis, sholatnya habis, pahala puasanya habis, ya, pahala zakatnya juga habis, nah pahala hajinya habis, ya, pahala sunah-sunahnya habis, tahajudnya juga habis, sodakonya habis, semua habis. Tapi ternyata yang nuntut tuh masih banyak, belum beres urusannya, belum selesai urusannya. Gimana dong cara menyelesaikannya? Dibaliklah sama Allah.
akan diambil dosa-dosa yang menuntut tadi, ya, kemudian dikasihkan kepada orang yang bersalah atau yang dituntut tadi. Ya. Jadi nanti kalau presiden berbuat dosa jenis kedua, ya, nanti kalau habis semua pahala presiden, rakyat akan ditanya satu-satu. Kamu masih punya dosa tidak? Kalau masih ada, nanti diambil, kasih ke presiden dosanya. Di semua dosa-dosa rakyat itu diambil, ya, dikasihkan ke presiden. Nah, penutupnya, ya, kemudian orang ini dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, benar-benar bangkrut, ya. Benar-benar mukhlis, ya. Gara-gara apa? Gara-gara dosa jenis kedua, ya. Itu dosa muamalah, ya. Dosa karena kesalahan pada orang lain, walaupun ibadahnya hebat, ya, tapi karena dosa muamalah, jadi akhirnya bangkrut atau mukhlis. Nah, baik, kita akan masuk ke materi inti, ya. Itu baru materi pengantar, ya. Nah, kita masuk ke dosa ketiga, yaitu dosa investasi. Masuk apakah dosa investasi itu? Apakah dosa investasi itu? Dosa investasi, investasinya itu tadi, ya, dalam tanda petik, sesuai kata investasi. Apa sih investasi itu? Kalau punya uang 100 juta, ditanamkan ke perusahaan. Tugas investor itu kan hanya diam. Yang kerja kan uangnya, ya kan? Nah, cukup dia itu diam. Kalau dapat keuntungan, dikirimi keuntungannya, ya. Tapi kalau dia mendapati kerugian, maka dikirimilah kerugiannya juga. Itu namanya investasi. Jadi kita harus hati-hati. Setuju atau tidak, semua muslim itu investor, ya. Begitu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, setuju atau tidak, ya, kita itu investor. Berarti kita harus siap-siap, ya, kalau ada pahala investasi, dikirimi pahala investasi. Tapi hati-hati, kalau ada dosa investasi, cukup kita diam, dikirimi juga dosa-dosanya. Ya, kita nggak usah melakukan apa-apa, cukup diam di rumah, ya, jadi anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, ya, cinta Allah sampai mati, gitu kan? Islam yes, ya. Jadi cukup jadi orang soleh, orang baik, nggak pernah berbuat maksiat, nggak pernah berbuat salah pada orang lain, ya. Tapi dikirimi terus dosa. Itu yang namanya dosa investasi, ya. Jadi jangan disalahartikan, ya, dengan dosa jariah, ya, beda, ya. Dosa investasi itu bukan dosa jariah. Kan kalau dosa jariah itu dosa karena perbuatan, ya. Dia berbuat dosa, kemudian dosanya ngalir terus. Itu namanya dosa jariah. Nah, dosa investasi itu bukan seperti itu. Ya. Maaf, bukan seperti itu. Beda kelas, ya. Dosa investasi itu dosa karena diam, tidak melakukan apa-apa, tapi dikirimi terus dosa. Nah, itu namanya dosa investasi. Ini bukan dosa jariah. Kita akan ambil contoh. Jika ada orang yang meninggal, ya, kemudian jenazahnya tidak diurus, siapa yang berdosa? Ada orang yang meninggal, jenazahnya tidak diurus. Misalkan ada orang yang meninggal dunia, ya, di RT kita, atau tetangga kita. Lalu kita diamkan, kita cuek di rumah, ya, di rumah kita masing-masing. Jadi semua tetangga itu cuek semua, ya, nggak mau ngurus jenazahnya. Ya, semua orang di rumah, ya, jadi anak soleh, ya, rajin sholat, rajin ngaji,
cinta Allah sampai mati, Islam yes gitu ya. Satu hari satu malam jenazahnya kita diamkan. Kita diam di rumah, insya Allah kita akan dapat dosa yang ngalir 24 jam terus menerus. Misalkan 3 hari 3 malam, bahkan 1 bulan jenazahnya kita diamkan sampai akhirnya jadi tengkorak, seperti gambarnya, jadi tengkorak. Di rumah kita sholat, ya, penduduk sana warga kita sholat semua, ngaji, sedekah. Ya. 1 bulan sama warga didiamkan, ya, jenazah. Ya. Dosanya mengalir terus. Kita nggak usah berbuat dosa, tapi cukup diam, ya, cukup jadi anak soleh. Insya Allah dosanya mengalir terus. Apalagi kalau bertahun-tahun jenazahnya kita diamkan. Ya. Yang lebih ngeri lagi, dosa investasi itu dimensinya tidak hanya waktu, tapi juga tempat. Kalau jenazah terlentang itu kita biarkan terus di rumahnya. Semua warga yang tinggal di sekitar jenazah dosa semua. Kalau di level RT ya, atau RW diam semuanya, ternyata dosanya meluas ya, ke level kecamatan, ke level kabupaten, terus seluruh Indonesia. Dosa semua ketika mendiamkan jenazah. Kaum muslimin di Indonesia juga diam semua. Maka seluruh kaum muslimin dunia dosa semua. Mengapa? Nah, insya Allah kita sudah paham. Kalau contohnya orang yang meninggal dunia atau jenazah. Nah, padahal dosa investasi itu banyak. Kita akan ambil contoh kedua ya. Seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Ya, kita paham ya, kalau contohnya adalah jenazah. Nah, jika ada orang yang berzina, siapa yang berdosa? Ya, kalau ada yang berzina, siapa yang berdosa? Jelas seluruh umat Islam berdosa. Pernah dengar ceramah di masjid ya, ketika ustadznya menjelaskan masalah perzinahan. Kalau ada orang berzina, siapa yang berdosa? Yang berdosa ya yang berzina, Pak Ustadz. Betul tidak? Siapa yang akan masuk neraka? Ya yang berzina. Yang akan disisa di neraka? Ya yang berzina. Betul apa tidak? Ceramah Ustadz seperti itu. Mohon maaf, ternyata salah. Ya. Kalau ada yang berzina, siapa yang berdosa? Kaum muslimin berdosa. Ya. Dosanya dari mana? Ini kok ajaran ngawur ya? Ajaran sesat gitu ya. Orang berzina, kok kita ikut berdosa? Dari mana? Kita kan anak soleh ya, rajin sholat, rajin ngaji. Boro-boro berzina ya. Pacaran saja kita nggak berani. Nah, silakan baca An-Nur ayat kedua. Perintahnya kan fajlidu. Fajlidu ya. Baca ayat An-Nur. Jadi dalam surat An-Nur itu ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi kalau belajar bahasa Arab itu namanya fi'il amr ya. Ada di situ ada wawu, alif, sukun. Maknanya mukhatabnya orang kedua jamak. Nah, jadi fajlidu itu beda dengan fajlid. Kalau fajlid yang diperintahkan itu cuma 1 orang. Tapi kalau fajlidu maknanya cambuklah wahai kaum muslimin. Cambuklah wahai kaum muslimin sekalian. Siapa yang diperintahkan? Bukan yang berzina. Bukan yang berzina yang diperintahkan. Yang diperintahkan itu seluruh kaum muslimin.
cambuklah wahai kaum muslimin. Ya. Cambuklah wahai kaum muslimin sekalian dengan 100 kali dera. Ya. Kan di situ jelas. Quran surat An-Nur ayat 2 itu, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah, ya, janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Jadi jelas ya. Yang diperintahkan kaum muslimin sekalian. Sekarang pertanyaannya, kalau kaum musliminnya diam, memang kenapa? Apa urusannya? Sudahlah, kita cuek saja. Itu kan bukan urusan kita. Yang zina ya zinanya sendiri. Kita kan anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai mati. Islam yes, gitu kan? Yang zina. Apa urusan dengan kita? Apa urusannya? Oke, kalau diam, silakan lanjutkan ya, ayatnya. Janganlah rasa belas kasihan terhadap keduanya ini menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah. Hati-hati, ini belum titik ya. Ada insaftinya yang menunjukkan syarat in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, ini yang berat insartinya itu. Maknanya adalah jika kamu punya iman kepada Allah dan hari akhir. Kalau punya iman, ya, cambuk. Kalau Anda punya iman, cambuklah. Ya. Kalau nggak punya iman, ya sudah, nggak usah ribut. Ya. Sekarang pertanyaannya, masih punya iman nggak pada Allah dan hari akhir? Kalau masih ngaku-ngaku punya iman, ada syaratnya. Syaratnya tidak boleh diam, tidak boleh merasa belas kasihan, ya. Sehingga tidak mau menjalankan perintah agama Allah. Kalau kita diam, ya, mereka kita merasa belas kasihan, tidak melaksanakan agama Allah, berarti kita tidak punya iman pada Allah dan hari akhir. Jadi mohon maaf, ini taruhannya adalah iman. Ayo, siapa yang aku punya iman? Apalagi kalau ya kajiannya tentang akidah terus. Akidahnya harus benar-benar murni, suci, kuat ya. Ayo, yang aku punya akidah yang kuat. Ya. Kalau ada yang berzina, kenapa diam? Ya. Ini yang bilang Allah. Kalau ngaku beriman, ya, maknanya apa? Ya minimal hati kita gelisah. Jangan cuek ya. Gimana ngaku-ngaku akidahnya paling hebat, ya, paling murni, ya. Mohon maaf, imannya itu nggak diterima sama Allah. Ini baru satu. Ya. Kita buka lagi. Ini lebih ngeri lagi. Jika ada orang yang membunuh, ya, siapakah yang berdosa? Sama, ya. Seluruh umat Islam berdosa. Seluruh kaum muslimin berdosa. Dosanya dari mana? Nah, silakan baca Al-Baqarah 178. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisasu fil qatl. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Jadi jika ada orang yang membunuh, siapa yang berdosa? Sama, seluruh kaum muslimin berdosa. Dosanya di mana? Berdasarkan Al-Baqarah 178, ya, sama, sentuhannya pasti iman. Ya, jadi mohon maaf, yang bicara ini Allah, ya, bukan ustadz atau saya.
Wahai orang-orang yang ngaku beriman, ya. Jadi yang disentuh imannya. Kutiba alaikumul qisos. Nah, kalau baca ayat puasa kan gagah kita ya. Ustadznya galak. Biasanya pas awal Ramadan, ya, mohon maaf, ya, Ustadz, saya akan membacakan satu ayat yang berat. Ini hanya khusus orang yang beriman saja. Yang tidak beriman keluar dari masjid. Wah, jemaah kan takut semua. Kenapa? Kita akan mendapat perintah yang sangat berat. Apa perintahnya? Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba itu telah diwajibkan. Apa maknanya wajib? Wajib itu harus dilaksanakan. Apa maknanya harus? Harus itu wajib dilaksanakan, kalau tidak dia akan disiksa di dalam neraka. Yang disiksa di dalam api yang menyala-nyala. Oh, pasti kan satu masjid ini takut, ya. Takut semua. Terutama ibu-ibu yang paling takut. Ya Allah, saya besok mau puasa, ya Allah. Benar ya Allah. Kenapa? Karena saya takut sama kutiba. Nah, itu baru Al-Baqarah 183. Terus kita mundur nih 5 langkah ke belakang. Al-Baqarah 178. Ada yang boleh baca? Ini kan ayat kalau membunuh di kisos ya. Gitu. Ternyata ini jarang dibaca ya. Kemudian jika ada yang mencuri, siapakah yang berdosa? Sama, seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Baca Al-Maidah 38. Ini juga sama ya. Yang dikira dosa pencurinya. Yang masuk neraka pencuri. Maaf. Silakan baca Al-Maidah 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasariqu wasariqatu faqtu'u aydiyahuma jazaa'a bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi redaksinya sama ya dengan yang zina tadi. Ada faktor potonglah. Ya. Jadi ada wawu, alif, sukun. Siapa yang diperintahkan? Orang kedua jamak. Potonglah tangan dari keduanya. Nah, pada dosa yang tidak pernah kita pikirkan, out of mind ya. Kita pikirkan saja tidak pernah. Dosa apa kira-kira? Ternyata ya, ini jika banyak orang yang kafir, siapakah yang berdosa? Ini kan nggak pernah kita pikirkan. Ya. Ada orang kafir kok kita berdosa? Ternyata seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Baca At-Taubah 29 dan 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum shaghirun. Jadi perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Agama Allah, itu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah. Dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, kita biasanya kan nyebut kafir, ya yang dosa, yang kafir gitu.
yang masuk neraka selama-lamanya yang kafir gitu. Apa hubungannya dengan kita? Ya, kita kan anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai mati. Islam yes, kafir no. Apa urusannya dengan orang kafir? Kalau ada orang yang kafir di dunia, siapa yang berdosa? Ya, sekarang ini ya, penduduk bumi ini hampir 8 miliar. Yang muslim cuma 2 miliar. Berarti kan yang kafir 6 miliar. Ya. Kalau di bumi ini ada 6 miliar orang kafir, ya, siapa yang berdosa? Ya. Jangan main-main, ternyata seluruh kaum muslimin berdosa. Nah, dosanya dari mana? Ini At-Taubah 29 dan 39. Ya. Ya, qatilu langsung waw alif sukun. Siapa yang diperintahkan? Orang kedua jamak, yaitu kaum muslimin. Ya. Wahai kaum muslimin sekalian, ya. Pertanyaannya sama, ya. Kalau kita diam, kita cuek, memangnya kenapa? Ya, buka saja korinanya At-Taubah 39. Jadi At-Taubah 39, jika kamu tidak berangkat untuk perang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih. Ya. Kalau nggak percaya sama ayat ini, ya, itu bisa double siksaannya. Jadi jangan anggap enteng ya, masalah ini. Jangan merasa yakin bisa masuk surga. Ya. Surganya siapa? Ya. 6 miliar kafir itu didiamkan. Ya. Neraka. Nah, ada lagi yang paling berat. Ini ya, atau At-Taubah 39. Jika tidak mau illa tangfiru yu'azzibkum azaban alim. Jika kamu tidak mau berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih. Nah, ada lagi yang paling berat ya. Jika umat Islam di dunia ini tidak diatur dengan hukum Islam, siapa yang berdosa? Ya. Seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Baca lagi Al-Maidah 48 dan 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Kemudian di Al-Maidah 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Jadi jangan bicara hanya penguasanya saja yang berdosa. Seluruh kaum muslimun pun juga berdosa. Dosanya di mana? Tadi Al-Maidah 48 ya. Kalau kita nggak mau ya, kalau kita nggak mau, masalahnya di mana? Lihat korinahnya Al-Maidah 44. Ini yang bicara Allah. Ya. Jadi kalau kita nggak setuju ya buang saja ayat ini. Baik, kita hitung dosa investasi kita di Indonesia maupun dunia ya. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Berapa kasus pembunuhan, berapa kasus perkosaan dan perzinahan, kasus pencurian, kasus pemurtadan, kasus pembantaian kaum muslimin. Berapa banyak umat dan negeri Islam di dunia ini yang tidak diatur dengan hukum Islam. Jadi dosa investasi itu apa? Dosa investasi adalah dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan. Fardu kifayah mencakup 90% dari syariat Islam. Ya. Sedangkan fardu ain itu hanya 10% saja. Ini dapat 90% dari mana? Ya. Coba kalau kita ke pesantren ya, cari kitab-kitab fikih muamalah. Itu ditumpuk. Ya.
Bandingkan dengan kitab fikih ibadah. Fikih ibadah membahas dari toharo sampai haji. Nah, kalau fikih muamalah itu mulai dari bab jual beli ya sampai bab khilafah sampai bab jihad. Ya. Numpuk banyak sekali ya. Muamalah maliyah itu sampai 42 judul, mulai dari jual beli, sewa menyewa, sirka, kafalah, doman, ya, dan sebagainya. Banyak. Nah, sekarang yang terlantar itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Kenapa terlantar? Karena tadi kita biasa diajarkan di sekolah itu yang disebut fardu kifayah itu cuma satu, yaitu ngurus jenazah. Biasanya kan gitu. Kita diajarkan tahunya fardu kifayah cuma satu, ngurus jenazah. Pokoknya kalau jenazahnya sudah dikuburkan, urusan semua fardu kifayah beres, selesai. Fardu ain selesai. Fardu kifayah juga selesai. Kalau fardu ain selesai, fardu kifayah selesai. Mati masuk surga. Itu biasanya kita paham. Padahal fardu kifayah itu bukan pengurusin jenazah aja, banyak fardu kifayah itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah fardu kifayah itu bisa dihapuskan? Ini pertanyaannya. Apakah fardu kifayah itu bisa dihapuskan? Ternyata tidak bisa dihapuskan. Termasuk dosa-dosa kifayah. Ya, bisa nggak ditobati? Tidak bisa. Kan katanya Allah Maha Pengampun. Begini, misalkan ya, ada jenazah tetangga kita. Semua warga mengelilingi jenazah dan beristighfar. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, karena tidak mau mengurusi jenazah ini. Besok kita ulangi lagi, istighfar lagi. Hari kedua sama, sampai sebulan. Diterima nggak tobatnya? Tidak diterima. Fardu kifayah itu nggak bisa gugur. Kewajiban nggak bisa gugur sampai nanti sempurna urusan jenazah. Nah, ukuran sempurna adalah apa? Jenazahnya sampai masuk liang kubur secara sempurna. Baru gugur dosa-dosanya. Tapi kalau jenazah nggak dikubur, dosanya mengalir terus. Jadi kecuali kewajibannya itu sudah diamalkan. Bagaimana jika diamalkan oleh individu atau kelompok? Tidak bisa. Hukumnya haram kalau fardu kifayah ini dijalankan atau diamalkan oleh individu atau kelompok. Jadi hanya negara lah yang wajib melaksanakan fardu kifayah. Lantas bagaimana? Apakah ada cara untuk menggugurkan fardu kifayah? Nah, gimana kalau fardu kifayah ini diamalkan oleh individu atau kelompok? Nah, urusan hudud ya. Kalau urusan hudud bukan urusan jenazah, misalnya tetangga kita tertangkap berzina, kita laporkan tuh ke RT, ke RW, sampai camat minta untuk dicambuk bagi pezina ini. Bisa nggak? Tidak bisa. Tidak diamalkan berdosa, diamalkan juga dosa. Malah kalau diamalkan hukumnya haram. Terus gimana dong? Kenapa haram kalau diamalkan? Karena tidak ada hukum cambuk swasta. Hukum cambuk itu harus negara, negeri. Harus negara yang boleh melaksanakannya. Lalu itu bagaimana menggugurkan fardu kifayah? Ternyata berbeda dengan menggugurkan dosa kifayah. Telah diangkat dosa atas umatku dari kesalahan atau ketidaksengajaan mereka. Nah, berbeda dengan dosa kifayah, kan dosa kifayah itu bisa digugurkan. Dasarnya satu, itu tadi hadis tadi. Telah diangkat dosa maksudnya tidak diutus sebagai dosa, tidak ditulis sebagai dosa. Itu apa? Tidak sengaja. Itu tidak ditulis sebagai dosa kalau kita nggak sengaja. Misalkan gini, kita nanya kabar sampai pegang pundak teman kita, tiba-tiba langsung meninggal teman kita. Ini kita tidak dosa.
Atau misalkan lupa, misalkan ya, bulan Ramadan ini siang-siang pas puasa kita makan, itu tidak dosa dan tidak membatalkan puasa. Kemudian keterpaksaan, keterpaksaan atasnya. Misalkan ini, seorang ketika mengantarkan jenazah tiba-tiba tertabrak mobil, akhirnya dibawa ke rumah sakit, nggak jadi ngantar jenazah. Nah ini nggak dosa, karena sudah berusaha mengantarkan jenazah. Nah tapi kalau yang lain nggak kena apa-apa, dia pada pulang, nah ini dia akan kena dosa. Nah dosa kifayah hanya akan dituliskan kepada umat Islam yang hanya diam, tidak mau berusaha. Jadi dosa kifayah itu hanya akan dituliskan ya, kepada umat Islam yang hanya diam, tidak mau berusaha. Ya. Berarti wajib ada amalan dakwah yang sungguh-sungguh, ya, hingga sampai kepada kategori terpaksa. Ya. Nah, bagaimana amalan dakwah yang sampai kategori terpaksa itu? Amalan dakwah yang masuk kategori terpaksa, yang pertama, amalan wajib berhubungan langsung dengan fardu kifayahnya. Nah, kenapa harus langsung berhubungan dengan fardu kifayah? Misalkan gini, Pak, saya setiap hari sudah berdakwah, menyampaikan Islam. Apakah masih kena dosa investasi? Jawabannya, mungkin iya, mungkin tidak. Tergantung materi dakwah yang disampaikan itu mengenai apa. Tapi insya Allah Bapak dapat pahala ya, karena telah berdakwah. Tapi tetap terkena dosa investasi. Ya. Misalkan ada seorang yang meninggal, kemudian dia berdakwah, ngajak tahlilan, istighfar tiap hari. Ya. Insya Allah dapat pahala, tapi juga dapat dosa. Kenapa? Karena ajakan dakwahnya itu nggak nyambung ya, dengan kewajibannya. Kan kewajibannya ngurus jenazah, ya. Malah diajak yasinan. Ya. Demikian juga sekarang. Ya. Yang belum diamalkan fardu kifayah. Kalau ceramah di masjid ya, di bulan Ramadan, ya, orangnya sudah puasa kan, orang yang pergi ke masjid di bulan Ramadan biasanya sudah puasa. Tapi ayat yang disampaikan puasa Ramadan. Nggak nyambung. Harusnya apa? Yang kita sampaikan mundur 5 langkah ke belakang. Ketemu kutiba alaikumul qisos. Ya. Gitu. Harusnya ini yang kita sampaikan. Kemudian syarat yang kedua, ya, amalan dakwah yang masuk kategori terpaksa, amalannya wajib dilakukan secara berkelompok. Nah, syarat kedua ini hubungannya dengan mendakwahi negara. Ya. Itu kita nggak bisa sendirian. Wajib kita ini berjamaah. Ya. Harus berjamaah. Kemudian syarat ketiga, ya, kelompoknya wajib dalam bentuk kutlah siasi, kutlah politik, kelompok politik. Politik atau siasa itu menurut fikih adalah riayatu su'uli ummah. Kepengurusan urusan rakyat, ya, baik dalam maupun luar negeri. Jadi masalah rakyat itu diurusi pakai apa? Itu artinya siasa. Ya. Menyuruhkan kepada negara agar mengurusi rakyatnya dengan aturan syariah Islam. Nah, itu namanya kelompok politik Islam. Ini yang wajib kita masuki. Kan kelompok ini ada dua macam. Ada kelompok khairiyah, itu organisasi sosial kemasyarakatan. Contohnya organisasi yang membuat rumah sakit Islam, sekolah Islam, madrasah, pesantren. Insya Allah ya, kelompok ini dapat pahala juga, ya. Tapi insya Allah dapat dosa investasi juga. Kalau kelompok ini tidak mau menyeru penguasa untuk menerapkan aturan Islam. Nah, kemudian syarat keempat apa?
amalan dakwahnya, ya, amalan dakwah kelompoknya wajib mengikuti aturan partainya. Ya. Jadi syarat keempat ini nggak boleh hanya setor nama, ya, tapi harus bersama-sama tunduk patuh pada perintah pemimpinnya. Supaya supaya bergerak bersama dalam shaf yang teratur sampai terpaksa. Nah, kalau meninggal dunia, ya, kalau syariah Islam belum terlaksana, ya, bersih dari dosa. Kalau 4 ini sudah kita jalani, ya, kita akan terhindar dari dosa investasi. Jadi sampai mati harus kita tekuni. Kalau istirahat nanti mengalir lagi dosa-dosa hifayah, jadi nggak boleh istirahat. Jadi inilah 4 amalan, ya, sehingga kita bisa terhindar dari dosa investasi. Ya. Begitu mungkin, ya, Pak Mas Suri dan rekan-rekan sekalian, ya, alhamdulillah sudah saya sampaikan. Tepat jam 10 kurang 2 menit, ya. Mungkin jika ada yang bertanyaan, boleh 1 pertanyaan mungkin, ya, supaya besok kita bisa sahur dengan tidak terlambat. Silakan Pak Mas Suri jika ada yang ingin bertanya, hanya 1 pertanyaan, ya, karena sudah jam 10. Baik, terima kasih Pak Haji Gun. Ini ada 1 pertanyaan. Apakah dosa investasi akan terputus kalau kita ada di dalam bagian yang berupaya memperjuangkan diterapkannya syariat Islam, Pak? Ya, baik. Apakah dosa investasi itu akan terputus, ya, kalau kita ada di dalam bagian yang berupaya memperjuangkan untuk diterapkan syariat Islam? Kalau kita sudah masuk ke dalam kelompok, ya, kutlah atau jamaah yang memperjuangkan atau mendakwahi kepada negara, ya, agar negara mau melaksanakan syariat Islam, apakah sudah gugur dosa investasinya? Ternyata belum gugur. Karena apa? Karena baru memenuhi syarat 1-3. Ya. 1, 2, 3 terpenuhi. Dan tadi dijelaskan, ya, ada syarat keempat, yaitu tidak boleh hanya masuk. Nah, setelah masuk harus ada amal dakwah bersama-sama dengan jamaah untuk memperjuangkan atau mendakwahkan, ya, agar syariat Islam itu dilaksanakan oleh penguasa atau negara. Jadi kalau masuk saja belum cukup. Jadi nggak boleh hanya setor nama. Harus ada keterpaksaan, ya, keterpaksaan atasnya. Yang bisa menggugurkan dosanya, yaitu terpaksa. Ya. Dia sudah berusaha tapi belum terwujud. Nah, itu baru gugur dosanya. Ya. Jadi dosanya tidak dicatat. Tapi fardu kifayahnya tidak gugur, ya. Karena ada ukuran pena malaikat, ya. Ukuran pena malaikat diangkat itu syaratnya keterpaksaan atasnya. Ya, jadi kita harus mati-matian, ya, beramal dengan amalan dakwah yang masuk kategori terpaksa. Maksudnya apa? Belum terlaksana, kita sudah meninggal dunia. Gugur dari dosa kifayah. Jadi itu saja yang kita harapkan, ya. Alhamdulillah, ya, manusia itu kan dimensinya dimensi usaha, bukan hasil, ya. Kalau kita sudah mendakwahi penguasa, ya, kalau tidak mau, penguasa nggak mau, tuh nanti urusannya penguasa dengan Allah. Nanti kalau diminta di hadapan Allah, ya, ditanya kita di hadapan Allah, maka kita jawab kita sudah mendakwahi penguasa. Apa buktinya? Ya, misalkan buktinya nanti diputar gitu kan. Bisa buktinya pernah ngajak, ya, di masyarakat lingkungan, ya, misalkan ngajak untuk berdakwah, ya, masuk ke dalam suatu kutlah jamaah. Ya, boleh satu lagi Pak Mas Turi kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, mungkin cukup. Baik Pak, ini sebenarnya ada lagi satu lagi. Terkait dengan dosa investasi ini, kita yang sudah mengupayakan, tapi prosesnya dan profesinya berbeda-beda. Bagaimana itu Pak? Ya.
Ya, kita punya latar belakang ya, berbeda-beda. Ada yang menjadi pegawai, PNS, karyawan swasta, ada yang jadi pengusaha. Ya nggak masalah ya. Beban dakwah Islam itu Allah tidak membeda-bedakan selama kita mengaku Muslim. Ya. Taklifnya sama, kecuali ada tahsis ya, atau pengecualian. Selama taklifnya sama, itu berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Ya. Muslimin dan muslimat, ya, laki-laki maupun perempuan. Ya. Apapun profesinya, ya. Yang penting dia sudah balik. Ya. Karena mukallaf itu dihitung setelah dia balik. Kita masuk balik, beban tanggung jawab Allah itu langsung di pundak semua orang Islam. Ya. Itu secara sama. Tetapi kalau nanti kalau tidak diamalkan, beban dosanya jelas berbeda. Yang paling berat kan penguasa, pemimpin, itu yang paling berat. Ya. Kemudian pembantu penguasa, lalu gubernur. Nanti ke bawah lagi bupati. Ya, yang dapat kecil-kecil itu rakyat biasa. Ini semua taklifnya sama, tapi level dosanya beda-beda. Nah, para ulama itu lebih berat ya, dari rakyat biasa. Ulama yang mengerti ilmu, yang faham Quran Sunnah, bebannya lebih besar. Penguasa bebannya lebih besar. Kalau tidak mau melaksanakan, ya, bebannya lebih besar. Kalau rakyat kecil itu hanya dapat cipratan kecil, ya. Tapi masalahnya banyak. Oleh karena itu, apapun profesi kita, ya, kalau mengikuti syarat tadi itu, ya, sebenarnya kalau diringkas cuma satu, ya. Masuk ke dalam jamaah yang memperjuangkan agar syariah bisa diamalkan oleh negara. Kalau mau masuk itu selesai ya. Jadi nggak ada syarat harus profesi tertentu. Semua yang mengaku dirinya Muslim, ingin gugur dosa investasinya, wajib masuk dalam suatu jamaah. Ya. Yang jamaah yang memperjuangkan agar syariat Islam itu bisa diamalkan oleh negara. Nah, ini hubungannya dengan fardu kifayah. Ya. Kalau fardu ain kan sudah beres ya. Kita nggak bahas di forum. Baik, itu mungkin Pak Masturi dan rekan-rekan sekalian. Ya. Sudah jam 10 malam. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Masturi. Baik, terima kasih Pak Haji Gunawan. Alhamdulillah materinya sangat luar biasanya. Jadi membuat kita takut ternyata dosa investasi banyak juga ternyata ya. Ini juga membuat diri kita pencerahan tentang bagaimana itu dosa investasi dan bagaimana cara menggugurkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berhubung karena sudah jam 10 lewat ya, kita cukupkan dulu pertanyaan sampai sini. Insya Allah pertanyaan ke depan kita akan jawab di pertemuan selanjutnya. Dan insya Allah juga mudah-mudahan pekan depan kita sudah masuk Ramadan ya, insya Allah ya. Mungkin Pak Haji kita libur dulu ya pekan depan ya, karena sepertinya ada memasuki bulan Idul Fitri. Untuk info lebih detail nanti kita akan sampaikan lagi di grup ya, apakah kemudian pekan depan ada atau pekan depan libur dulu sementara, dilanjut nanti setelah Idul Fitri. Tapi untuk informasi selebihnya nanti kita akan share di grup ya masing-masing mitra. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi pahala buat kita semua, menjadi penggugur dosa-dosa kita semua, dan semoga Bapak Ibu sekalian, keluarga dan saudara-saudaranya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalankan ibadah dengan sempurna, dan mudah-mudahan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita akhiri pertemuan pada kesempatan malam kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.